Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Efri Ramdina Febriati, saya dari Manajemen Pemasaran 52. Saya akan mempresentasikan proposal puding buah saya. Baik, langsung saja kita ke latar belakang. Menciptakan peluang usaha di bidang kuliner merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka memiliki pendapatan yang besar. Salah satunya kuliner berbentuk jajanan ringan yang mendapatkan nilai potensi keuntungan di lingkungan perkotaan dan lingkungan kampus. Belakangan ini kuliner yang sifatnya sederhana namun terlihat mewah dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda banyak digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Khususnya kuliner yang sifatnya jajanan ringan. Dengan melihat peluang tersebut, maka saya tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan kuliner yang lain. Usaha ini saya namakan puding buah karena buah adalah makanan favorit masyarakat Indonesia, terutama perempuan, sehingga saya menemukan ide dari sana, maka saya mencoba mengkombinasikan makanan yang akan saya produksi. Yang kedua yaitu tujuan. 1. Menciptakan lapangan kerja sendiri. 2. Memiliki penghasilan sendiri. 3. Menciptakan inovasi kuliner yang baru dan digemari banyak orang. 4. Mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka cabang di berbagai lokasi. 5. Menjaga dan melestarikan kuliner Nusantara. 3. Visi dan misi. Visi menjadikan puding buah sebagai makanan khas Indonesia yang mampu menembus pasar dunia. Misi membuat puding buah yang memiliki aneka rasa. Kedua, memasarkan puding buah di pasar tradisional maupun pasar modern. Ketiga, mendirikan usaha wisata kuliner makanan khas Indonesia. Selanjutnya, analisa peluang usaha. Setiap kegiatan untuk memulai usaha, maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. 1. Strengths atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini adalah menjual produk untuk semua kalangan masyarakat, bahan produk yang terjamin dan higienis. Yang ketiga yaitu mudah dibuat. Hal yang perlu dilakukan, mempertahankan keawetan produk dengan kualitas terbaik. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah tidak tahan lama, produknya mudah ditiru. Hal yang perlu dilakukan ialah memberikan kemasan yang berkualitas untuk setiap makanan dengan tujuan mengurangi risiko kerugian dalam pemasaran. Yang kedua itu menggunakan kemasan yang kedap udara demi kehigienisan produk. Ketiga, opportunity yaitu peluang, tempat strategis, fasilitas yang cukup memadai. Hal yang perlu dilakukan ialah tetap menjalin kerjasama yang baik dengan agen yang peduli dan memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli. Yang keempat, threats atau ancaman. Adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah, konsumen mudah bosan. Hal yang perlu dilakukan ialah tetap melakukan inovasi baru tentang makanan yang diproduksi, memberikan pelayanan secara prima kepada pembeli. Selanjutnya yaitu adalah strategi pemasaran. Segmen pasar adalah kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, kriteria, atau perilaku yang berbeda dari suatu pasar. Untuk segmentasi dari produk puding buah ini adalah untuk kalangan masyarakat menengah, karena biasanya pada kalangan ini masih menginginkan makanan ringan dari industri rumah tangga. Yang kedua yaitu target pasar. Usaha akan dijalankan di lokasi strategis, di tepi jalan utama yang ramai orang, contohnya adalah alun-alun, juga berbagai tempat keramaian yang lain. Dipilih lokasi yang ramai, dilewati orang-orang dari masyarakat lokal. Target pasar adalah masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan. 3. Pemosisian. Positioning yaitu strategi untuk menenangi dan menguasai minat atau pemikiran pelanggan melalui produk yang dibuat atau dipasarkan. Dalam hal ini, produk akan dibuat berbeda dengan hati-hati. Berbeda di sini bisa mengenai cita rasa, pelayanan. Selain itu, produk juga dibuat unik sehingga dapat dengan mudah mendefinisikan diri atau membedakan diri dengan pesaing lainnya. Marketing yang akan saya gunakan yakni 1. Media internet.
Promosi akan menggunakan media internet, contohnya Facebook, blog Instagram, dan lain-lain. Sebab sebagian masyarakat sudah memakai media internet, dengan begitu masyarakat pun akan bisa mengetahui lokasi menu dan keunikan dari usaha puding buah saya. Yang kedua itu media banner. Promosi yang kedua adalah menggunakan metode yang sederhana, yakni menggunakan media banner. Tidak butuh biaya dalam melakukan strategi promosi ini. Jadi menggunakan banner dekat lokasi. Nanti orang-orang di sekitar yang lewat akan bisa melihat foto produk, sehingga orang-orang akan tertarik untuk mencicipi, kemudian akan menjadi pelanggan setia. Yang ketiga yaitu mengembangkan produk. Setiap waktu usaha juga akan terus dikembangkan. Pengembangan produk dengan penambahan variasi rasa disesuaikan dengan perkembangan zaman, karena setiap waktu selalu ada yang baru. Diusahakan untuk menciptakan produk yang khas. Yang keempat yaitu riset pasar. Tidak lupa dilakukan riset pasar juga, di mana sebelum usaha dijalankan, entah produksi dan kegiatan yang lainnya, maka akan diadakan pengamatan pasar terlebih dahulu. Tujuan dari pengamatan pasar yakni mengetahui kondisi real pasar saat ini, berkaitan dengan harga produk itu sendiri, serta siapa saja pesaing yang ada di lokasi tempat usaha puding buah tersebut. Selanjutnya ada produksi. Kegiatan produksi yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan produk yang akan diproduksi. Kemudian menentukan modifikasi yang akan dilakukan pada produk yang diproduksi, rasa, bentuk, atau kemasan. Kemudian menentukan inovasi produk dan menganalisis pasar yang akan dididik. Selanjutnya menentukan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat produksi. Kemudian menentukan alat-alat apa saja yang diperlukan untuk membuat produksi. Selanjutnya ada proses produksi. Untuk membuat puding buah, bahan-bahan yang diperlukan dan proses produksinya seperti berikut. Agar-agar Nutrijel 4 bungkus, gula setengah kilogram, mangga 3 buah, air secukupnya. Langkah-langkahnya yaitu, buatlah jus mangga terlebih dahulu, masukkan 1 bungkus Nutrijel beri gula secukupnya, kemudian masukkan jus mangga secukupnya, lalu masukkan air 5 gelas dalam 1 bungkus Nutrijel, masak hingga mendidih. Terakhir masukkan puding yang sudah jadi di dalam cup, lalu diamkan di kulkas. Selanjutnya ada anggaran biaya. Anggaran biaya yaitu Nutrijel 4 bungkus, selanjutnya ada anggaran biaya modal. Nutrijel 4 bungkus 20.000, gula setengah kilogram 7.000, mangga 3 buah 20.000, jadi totalnya 47.000. Harga jual 1.000 dikali 80 porsi sama dengan 80.000. Harga pokok produk per unit 500. Jumlah HPP 500 dikali 80 porsi yaitu 40.000. Perhitungan laba rugi, pendapatan dari penjualan 80.000, harga pokok penjualan 40.000, laba kotornya 40.000. Kemudian ada biaya penjualan, biaya kemasan 10.000, biaya lainnya 5.000, jadi semuanya 15.000. Laba bersih 25.000. Kemudian ada perhitungan margin keuntungan. 25.000 dibagi 80.000 dikali 100% sama dengan 31,25%. Dan ada analisis keuntungannya, pendapatan per bulan, omset 80.000 dikali 30 hari, yaitu 2.400.000. Dan ada laba kotor per bulannya, 40.000 dikali 30, yaitu 1.200.000. Keuntungan bersih per bulannya ada 40 juta, dikurang 15.000, dikali 30, jadi semuanya 750.000. Kesimpulannya yaitu bahwa agar produk yang kita pasarkan dapat diterima oleh semua kalangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka kita harus membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga bersaing.
Kemudian ada membuat desain yang baru dan harga yang terjangkau, membuat produk lebih cepat dan murah, memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. Penutupnya, proposal bisnis ini layak untuk dibiayai karena dari sisi analisis pengembangan usaha serta peningkatan potensi usaha dapat lebih cepat untuk berkembang serta dari prospek keuangan cukup menguntungkan dan memiliki prospek pasar yang baik. Sekian dari proposal saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.